Saya ingin sedikit menjelaskan ada beberapa tema yang belum tuntas, ada beberapa tema yang belum tuntas saya jelaskan, gitu ya. Ada dua kalau tidak salah ya. Pertama tentang pemikiran Al-Jabiri, kedua tentang pemikiran Abdullah Said, ya. Abdullah Said pada saat itu yang kalau tidak salah yang ngebahas itu ya Tasya Makesa ya. Tasya bukan yang ngebahas. Iya, Pak. Oh iya, ya masih ingat saya. Iya, waktu itu yang ngebahas Abdullah Said dan Tasya Makesa ya, artis yang paling fenomenal saat ini. Teman-teman, saya ingin membahas tentang siapa Al-Jabiri dulu ya. Al-Jabiri karena itu yang pertama kali dibahas dulu. Saya sudah membahasnya sebagian. Kenapa dibahas sebagian? Karena itu yang menjadi kekhasan pemikiran Al-Jabiri. Jadi Al-Jabiri teman-teman ya itu sebenarnya lebih dikenal sebagai apa ya pemikir yang punya konsen terhadap kritik nalar Arab ya. Makanya buku-bukunya itu karya-karyanya itu lebih apa ya? Lebih mengesankan kritik nalar Arab, misalnya Naqdul Aqlil Arab ya. Kritik nalar Arab, ada Takwinul Aqlil Arab, pembentukan nalar Arab, ada lagi Nahnu wat Turos, kita atau kami dan tradisi. Atau ada lagi namanya At-Turos wal Hadasah, Turos dan modernitas dan lain sebagainya. Jadi Al-Jabiri itu pada awalnya merupakan tokoh atau pemikir Muslim yang fokusnya di bidang pemikiran. Nah, gitu ya. Nah, adapun perhatian Al-Jabiri terhadap studi Quran itu baru terjadi belakangan, beberapa dekade sebelum beliau wafat. Beliau kan wafat masih baru ya, tahun 2011 atau tahun berapa saya agak lupa persisnya. Yang jelas masih baru 10 tahun yang lalu kira-kira. Nah, gitu ya. Nah, teman-teman, terkait studi Al-Quran ini, saya katakan tadi Al-Jabiri baru punya perhatian terhadap studi Quran itu beberapa tahun sebelum wafatnya beliau, katakanlah satu dekade atau kurang lebih 10 tahun sebelum wafatnya beliau gitu kan. Nah, beliau baru punya perhatian terhadap studi Quran dan beliau menulis buku, menulis eh, apa bisa dibilang tafsir Quran, judulnya itu eh, Fahmul Quranil Hakim, tafsirul Quran hasbat tartib an-nuzuli. Saya rasa kitab tersebut bisa kalian download ya. Ya bisa kalian download. Itu kalau nggak salah ada 4 jilid, dua kitab itu. Jadi satu kitabnya itu 2 jilid, gitu ya. Nanti kalian bisa download. eh, Kalian kalau perlu kalian print, ya kalian tahu, oh ini kitabnya Al-Jabiri, gitu kan. Judulnya Fahmul Quranil Hakim ya, tafsir tafsirul Quran hasbat tartib nuzuli. Nah, sebagaimana tampak dalam judulnya, buku ini apa atau tafsir ini maksud saya itu menafsirkan Quran berdasarkan tartib nuzulinya, teman-teman. Berdasarkan eh, apa? Berdasarkan sejarah turunnya ayat, berdasarkan urutan turunnya ayat, tartib nuzuli gitu kan. Mana dulu yang turun terus ya, sesuai dengan waktu turunnya ayat. Nah, gitu ya. Itu kekhasan dari tafsirnya Al-Jabiri. Nah, teman-teman, perlu kalian ketahui juga bahwa ada dua tokoh, ada dua pemikir Muslim yang punya tawaran tentang konsep tafsir tartib nuzuli ini, teman-teman. Ya, pertama adalah Abid Al-Jabiri, ya, Al-Jabiri. Kedua, ada yang tahu nggak? Ya, yang kedua adalah Izzat Darwajah. Nah, kalian perlu tahu tuh, Izzat Darwajah. Semestinya kalau mahasiswi kita tahu, itu merupakan sarjana modern yang juga menawarkan
penafsiran Quran hasbat tartib nuzuli. Nah, gitu ya. Izat darwajah. Kalian minimal tahu dulu tokohnya tuh. Kalau soal pemikirannya kan kalian bisa nyari sendiri nanti bukunya ya, gitu. Bisa nyari sendiri kitabnya, bukunya, dan kalian bisa melacak sendiri ya, gitu. Gitu. Nah, paling tidak kalian tahu dulu tokohnya yang punya gagasan terhadap tartib nuzuli, tafsir berdasarkan urutan turunnya ayat, nah, gitu. Nah, nanti kalian eh, bisa mencari perbedaannya apa perbedaan gagasan antara tafsir nuzulinya Izat Darwajah dan tafsir tartib nuzulinya siapa? Abid Al-Jabiri. Bedanya di mana? Nah, gitu ya. Nah, yang jelas itu gagasannya. Nah, teman-teman, dulu saya sudah membahas Al-Jabiri dari sisi apa? Epistemologinya. Nah, apa itu epistemologi? Apa aja epistemologinya? Masih ingat nggak? Yang di yang dikelompokkan Al-Jabiri, yang dipilah oleh Al-Jabiri. Apa aja itu? Bayani, Dalam, Irfani, kan Pak? iya itu. Bayani, Irfani, satu lagi. Uh, Burhani, Pak. Burhani. Ya, oke, Burhani. Nah, jadi teman-teman, sebenarnya kalau bicara Al-Jabiri, yang terkenal itu sisi itunya, teman-teman. Epistemologinya. Ya, pemilahan epistemologi, trilogi epistemologi Al-Jabiri. Gitu ya, yang tiga itu sebenarnya kalau kita bahas Al-Jabiri. Adapun saya katakan berulang tadi, perhatian Al-Jabiri terhadap studi Quran ini terjadi belakangan, sehingga orang apa yang belum belum apa atau tidak seramai ketika membicarakan Al-Jabiri dari aspek tadinya itu dari aspek pemikirannya. Nah, gitu. Nah, dulu saya ini sebelum kita menginjak lebih banyak ke tafsir Qurannya ya, agak sedikit loncat-loncat nggak apa-apa. Dulu saya sudah menjelaskan itu tentang trilogi itu ada epistemologi bayani, irfani, dan burhani. Nah, bahwa itu pemilahan epistemologi menjadi tiga itu berangkat dari kegelisahan Al-Jabiri. Ya, kenapa kemudian katanya dunia Arab Islam ini cenderung terbelakang, cenderung mundur, cenderung tidak maju, kalah kalah dominasinya, kalah hegemoninya dari Barat, dari Eropa sana, gitu kan, dari dunia Muslim. Nah, Jabiri melihat eh, bahwa dalam dunia Islam ada tiga model nalar, ya. Intinya Al-Jabiri mengatakan bahwa masalahnya itu adalah dari sisi cara berpikir umat Islam. Kenapa umat Islam nggak maju-maju? Oh, ternyata diantaranya masalahnya adalah dari sisi cara berpikir, dari aspek cara berpikir umat Islam. Nah, dia kemudian melacak bahwa dalam sejarah Islam ada tiga cara berpikir, ada tiga nalar, ada tiga cara bernalar, ada tiga epistemologi ya gitu ya. Nah, apa saja itu? Pertama Bayani, kedua Irfani, ketiga Burhani. Bayani itu adalah model nalar yang mengedepankan atau yang menitik beratkan pada teks ya. Jadi kajian-kajian yang selama ini kalian geluti ya, kajian usul kajian tafsir, ya, cara mengutip dalil dan lain sebagainya itu merupakan model cara berpikir Bayani yang segala macamnya serba teks, serba mengutip teks, serba berpijak pada teks. Itu Bayani. Nah, itu dan model berpikir itulah yang kemudian yang paling dominan dalam sejarah Islam, dalam dunia Islam yang paling dominan itu model berpikir Bayani ya, usul fik dan misalnya itu masuk dalam kategori Bayani. Nah, yang kedua adalah Irfani, ya, nalar Irfani, model berpikir Irfani, epistemologi Irfani, ya, yang mana menitik beratkan pada intuisi, gitu ya. Itu sudah saya singgung sebelumnya, kalian sudah nyatat artinya. Sementara yang ketiga itu model berpikir yang menitik beratkan pada rasio, pada akal. Yang ini biasanya digunakan oleh para filosof dan semisalnya. Nah, kata Al-Jabiri, kalau umat Islam mau maju, maka harus ada yang namanya keseimbangan. Keseimbangan, bentar. Nah, harus ada keseimbangan ya.
keseimbangan cara berpikir. Tidak bisa kemudian satu model berpikir itu lebih dominan ketimbang yang lainnya. Nah, gitu itu kata Al-Jabiri. Sehingga kemudian model berpikir Burhani, model berpikir Irfani itu pun harus seimbang, harus dikedepankan, tidak boleh kalah dominan ketimbang model yang pertama, yaitu model Bayani. Intinya ketiganya harus berjalan berbarengan, berjalan secara seimbang. Itu di antara syarat kalau umat Islam mau maju dan Jabiri ya. Nah, itu kalian sudah pahami dulu. Nah, saya ingin kembali ke pembahasan awal tentang pemikiran Al-Quran Al-Jabiri ya, teman-teman. Nah, jadi gini, Al-Jabiri ini ketika memahami Quran, artinya upaya dia dalam memahami Quran, dia kan upayanya apa? Tujuannya itu, goalnya itu. Goalnya itu adalah ja'lul Quran ya mu'asiron li nafsihi wa ja'lul Quran mu'asiron lana. Artinya apa? Menjadikan Al-Quran itu relevan dirinya sendiri. Relevan atau modern, relevan untuk dirinya sendiri dan relevan untuk kita. Nah, artinya apa? Intinya itu ingin sebisa mungkin bagaimana Al-Quran itu benar-benar solih di zaman wa makan. Gitu. Bagaimana Al-Quran itu bisa menjawab tantangan modernitas, tantangan kekinian. Bagaimana Al-Quran itu relevan dengan problem-problem kita hari ini. Nah, kira-kira gitu, itu goalnya. Nah, lalu apa yang dia tawarkan? Konsep apa yang ia tawarkan agar Al-Quran itu bisa menjawab masalah-masalah kekinian? Apa saja konsepnya? Nah, ada dua konsep, teman-teman, yang ditawarkan oleh Al-Jabiri. Ya, ada dua konsep yang ditawarkan oleh Al-Jabiri supaya Al-Quran itu bisa mu'asiron li nafsihi dan mu'asiron lana, supaya Al-Quran itu misalkan relevan dengan konteks kekinian, menjawab problem-problem kekinian dan seterusnya. Pertama ya, konsep pertama, langkah pertama adalah, nah ini kalian harus tahu, langkah pertama adalah faslul makru anil qori. Ya, faslul makru anil qori. Dulu yang presentasi Al-Jabiri di sini siapa? Yang presentasi Al-Jabiri waktu itu siapa di sini? Aku, Pak. Win Al-Jabiri. Iya, Pak. Oke. Kamu ngerti nggak? Itu, Pak, ngertinya yang itu aja, yang tadi, yang trilogi itu, Pak. Kalau yang tentang itunya belum, Pak. Oke. Perhatikan sini. Yang pertama adalah apa tadi? Faslul makru anil qori. Fasal itu apa artinya? Pemisah. Ya, pemisahan, pemutusan. Kita pemisahan aja, memisahkan faslul qori anil makru. Memisahkan pembaca. Kita balik ya. Faslul makru anil qori. Balik tadi. Faslul makru anil qori artinya apa? Memisahkan makru. Makru itu apa? Yang dibaca, yaitu teks. Ya, yang memisahkan teks, memisahkan yang dibaca ya dari qori, dari pembacanya, dari audiensnya. Memisahkan di sini maksudnya apa? Maksudnya Al-Jabiri di sini intinya ingin menjaga objektivitas. Ingin pembaca itu, ingin penafsir itu menjaga jarak dengan teks-teks klasik. Nah, begini, kalau kita membaca tafsir klasik, itu kebanyakan umumnya itu hanya mengulang-ulang saja, teman-teman. Ya, tafsir itu kan di setiap fase itu ada ya,
setiap fase ada. Nah, para mufasir yang melakukan penafsiran pada fase-fase berikutnya, itu dalam banyak hal itu hanya mengulang-ulang saja, terutama dari sisi kosakata. Ya, kosakata tertentu dimaknai sama sebagaimana mufasir sebelumnya. Gitu. Nah, kenapa itu terjadi? Kenapa terjadi pengulangan? Ya, kenapa terjadi pengulangan? Karena apa? Seorang mufasir seolah-olah apa? Seolah-olah kebingungan, kebingungan apa ya? mendialogkan teks Quran dengan konteks kekinian. Nah, gini teman-teman. Ayat Quran itu kosakatanya itu tentu maknanya tidak satu, teman-teman. Ya, satu teks itu pasti mengandung ragam makna, mengandung dimensi makna yang lain, tidak satu maknanya. Maknanya tidak satu, pasti maknanya itu banyak kalau diungkap. Nah, dan idealnya seperti itu. Idealnya seorang mufasir tiap fase itu mengungkap makna-makna baru yang terkandung di dalam teks itu. Ya, mengungkap makna-makna baru, iktisyaf ya, menyingkap makna-makna baru yang sesuai dengan konteks kekinian sehingga Al-Qur'an bisa berdialog dengan kita hari ini, dengan konteks kekinian kita hari ini. Kira-kira gitu, idealnya seperti itu ya. Nah, tapi pada faktanya para mufasir itu hanya melakukan yang namanya pengulangan saja. Seolah-olah mereka kesulitan berdialog, mendialogkan antara teks Quran dengan konteks kekinian. Sehingga terjadilah pengulangan seperti itu. Pengulangan. Nah, itu pengulangan itu juga terjadi seolah-olah apa ya? Seolah-olah penafsir atau pembaca Quran itu, penafsir Quran itu apa ya? Dalam dirinya itu sudah mengendap pengaruh tafsir-tafsir lama. Jadi gini teman-teman, kalau misalnya Wina ini kan sudah lama pasti mengkaji Islam, sudah sedikit banyak membaca tafsir ayat-ayat tertentu ya dan seterusnya. Nah, artinya otaknya itu nggak kosong, ya paling tidak sedikit banyaknya ada. Nah, ketika misalkan Wina mau menafsirkan Quran, mau membaca Quran, mau mengungkap makna-makna baru dari teks Quran, nah, maka mestinya Wina itu dia menjaga objektivitas. Dia memisahkan terlebih dahulu pengaruh teks-teks klasik yang ada dalam dirinya. Karena saya yakin dalam benaknya itu sudah banyak pengaruh dari teks-teks klasik sebelumnya, dari tafsir ini, dari itu, dan seterusnya. Nah, supaya Wina ini bisa mengungkap makna-makna baru yang terkandung di dalam teks-teks Quran, maka caranya Wina mesti melakukan yang namanya pemisahan dari teks-teks lama, dari pengaruh tafsir-tafsir lama. Dikosongkan dulu, dikeluarkan, barulah kemudian Wina bisa yang namanya menyingkap makna baru dari teks Quran itu. Menyingkap makna baru dari teks Quran yang kemudian bisa apa ya, makna-maknanya itu bisa berdialog dengan konteks kekinian, bisa menjawab masalah-masalah kekinian. Kira-kira gitu, ya. Dan bagi Al-Jabiri, dan itu masalahnya di situ, bahwa para mufasir klasik kenapa terjadi pengulangan? Di antaranya karena seolah-olah apa ya, dalam benaknya itu sudah mengendap pengaruh apa ya, pengaruh turos, pengaruh tradisi lama, pengaruh apa bacaan-bacaan lama. Kalau dalam hal ini dalam bidang tafsir ya, tafsir klasik ya, pemaknaan dari tafsir klasik itu sudah mengendap dalam benaknya sehingga ketika menafsirkan ya itu tidak menghadirkan sesuatu yang baru, jarang menghadirkan sesuatu yang baru, cenderung mengulang-ulang saja. Nah gitu, makanya untuk menjaga objektivitas itu dia menawarkan apa tadi konsep yang pertama, faslul makruh anil qori, memisahkan teks, memisahkan yang dibaca, makruh itu kan yang dibaca ya, memisahkan yang dibaca dari qori, dari pembacanya, dari audiensnya, dipisahkan dulu.
dijaga jaraknya gitu, supaya enggak membawa pengaruh lama, supaya enggak terpengaruh oleh bacaan-bacaan lama. Nah gitu, ya. Karena yang dituntut adalah menghadirkan makna-makna baru. Bisa dipahami sampai sini? Ya. Ya, Pak. Oke, karena semua orang pasti kayak gitu. Pasti ada pengaruh dari bacaan-bacaan sebelumnya. Kalian ketika membaca sesuatu, pasti ada pengaruh dari bacaan-bacaan sebelumnya, ya. Nah, itu bisa mungkin dijaga jarak, dilepaskan dulu pengaruh-pengaruh dari tradisi-tradisi lama itu, ya fasel ya, difasel dulu, dilepaskan makruhnya itu dari kita, dari kori, gitu ya. Nah, gitu. Nah, itu langkah pertama, teman-teman. Tujuannya apa tadi? Supaya kita itu bisa mendialogkan teks dengan kekinian. Karena itulah yang kata Al-Jabiri sangat nampak dalam uh, dalam literatur tafsir. Jadi seolah-olah mufasir itu kesulitan menyingkap makna-makna baru, ya, menyingkap makna-makna baru, pemaknaan baru. Padahal makna itu tidak satu, ada banyak yang bisa disingkat. Nah itu ya, itu yang pertama. Nah yang kedua, langkah yang kedua teman-teman adalah apa? Waslul qori, apa tadi itu? Waslul makru, ya, waslul makru dulu apa kori dulu? Saya agak lupa. Yang pertama tadi Kori itu apa? dulu, Pak. Kori dulu ya. Kalau yang Waslul pertama itu kan tadi, kori bil kalau makru. yang pertama itu faslul makru anil kori ya. Yang pertama faslul makru anil kori. Kalau yang kedua apa Wina? Waslul Waslul kori kori bil makru. bil Bil makru. Nah, waslul kori bil makru. Nah, kalau yang pertama kan tadi itu melepas ya, memisahkan kori dari teks. Itu menjaga jarak. Nah, kalau yang kedua ini bukan memisah, tapi wasol. Wasol itu apa? Menyatukan Ya, menyatukan kembali. Ya, wasol itu menyatukan kembali. Jadi setelah sebelumnya Al-Jabiri dalam konsepnya itu menyuruh kita untuk memisahkan, melepaskan mindset kita dari pengaruh tradisi, ya tradisi yang sudah ada, tradisi lama, tools, teks dan lain sebagainya ya. Maka langkah yang kedua adalah menyatukan kembali, menyuruh kita untuk menyatukan kembali, menghubungkan kembali antara teks, ya, antara kori dulu ya Wina ya, waslul kori bil makro gitu ya. Iya, Pak. Ya. Iya. Maka yang kedua itu adalah menuntut kita untuk menghubungkan kembali, menyatukan kembali antara kori, antara pembaca dengan makro, ya, dengan makro, dengan teks. Nah, artinya apa? Artinya kita dituntut untuk menghubungkan teks itu dengan konteks kekinian. Bagaimana caranya supaya bisa berdialog, menjawab masalah-masalah kekinian. Jadi jangan sampai masalah-masalahnya baru hari ini dijawab sepenuhnya dengan teks-teks lama gitu loh. Itu kan apa? Nantinya ada ketimpangan gitu. Masalahnya apa? Jawab dengan teks-teks lama yang diproduksi pada masa atau pada abad yang berbeda. Gitu ya. Nah, itu ininya langkah-langkahnya. Jadi yang kedua ini waslul waslul qori bil makruh, menghubungkan, menyatukan kembali pembaca dengan teks, gitu kan. Jadi setelah kita tadi di fasel dituntut untuk memisahkan, ya, diri dari pengaruh tradisi lama, maka kemudian kita dituntut untuk menyingkap makna-makna baru ya, makna-makna baru yang ya mana-mana baru dari teks-teks Quran. Nah, maka langkah berikutnya adalah mewasol kembali, ya, menyatukan kembali, menghubungkan kembali dengan antara teks dengan
audiens, sehingga pembaca atau audiens diharapkan bisa mendialogkan teks Quran dengan konteks kekinian. Nah, itu dua langkah itu. Nah, untuk lebih jelasnya, di dalamnya itu teman-teman, di dalamnya itu ada banyak instrumen juga untuk melakukan itu, untuk melakukan puzzle bagaimana, untuk melakukan wasol itu bagaimana, itu ada beberapa instrumen juga. Nanti kalian bisa mengembangkan sendiri ya, bisa mengembangkan sendiri. Saya di sini hanya mengantarkan ke depan pintu saja, hanya mengantar ke depan pintu. Seterusnya nanti kalian bisa membaca sendiri dan mengembangkan sendiri ya. Jadi itu teman-teman. Selain itu, yang bisa kita ungkap dari pemikiran Al-Jabiri, ini saya teman-teman karena pertemuan terakhir dan di sini ada 2 tema yang akan saya bahas. Saya bahas secara singkat ya, saya hanya menunjukkan poin-poin besarnya saja. Nanti kalian ya sebagai mahasiswi senior, kalian yang mengembangkan sendiri, kalian yang membaca sendiri ya, alur-alurnya bagaimana, pengembangannya bagaimana. Saya hanya menunjukkan saja, hanya mengantarkan. Bagaimanapun juga kalian ini sudah mahasiswi senior. Saya mengajar kalian nggak bisa saya samakan dengan cara saya mengajar berapa anak kelas SMA atau anak SMP, yang nggak bisa. Kalau mereka itu SMA, SMP harus saya tuntun terus, kayak ngaji di pesantren gitu. Satu per kata saya tuntun terus. Kalau kalian ini sudah semester 7, ya, sudah semester 7, saya cukup mengarahkan kalian, menunjukkan ke kalian ke depan pintu. Nah, berikutnya kalian jalan sendiri, ya, jalan sendiri, otodidak sendiri, membaca sendiri, menganalisis sendiri. Ya, kalau sewaktu-waktu pusing ya itu wajar, ya, memang pasti pusing, gitu, ya. Itu sekilas tentang pemikiran Al-Jabiri ya. Kemudian satu lagi dari pemikiran Al-Jabiri itu adalah dia meredefinisi Al-Quran, teman-teman. Saya agak lupa, Wina itu menyinggung nggak di makalahnya itu, redefinisi Al-Quran Al-Jabiri. Nah, Ada, Pak. ada, oke. Nanti itu dibaca aja di makalah Wina ya. Jadi Al-Jabiri itu teman-teman menawarkan definisi berbeda dari definisi para ulama sebelumnya, berbeda dengan Az-Zarkashi ya, berbeda dengan ulama-ulama lainnya. Az-Zarkashi kitabnya apa teman-teman? Ada yang tahu nggak? Az-Zarkashi punya kitab Ulumul Quran, judulnya kalian ini gimana? Semester Al-Itqan 7 nggak bukan, tahu. Pak. Bukan Salah. Al-Itqan. Kamu siapa? Makesa. Itqan itu tuh abad berapa? Udah lama Itqan itu. Itqan itu As-Suyuti. Kalau Al-Burhan, siapa yang nulis Al-Burhan? Az-Zarkashi, Pak. Iya, coba kalian cek. Ya. Nah, yang jelas siapa? Al-Jabiri ini dia menawarkan definisi baru yang berbeda dengan definisi-definisi sebelumnya, ya. Dia meredefinisi. Apa itu re? Re itu apa? Ulang. Hah? Mengulang. Mengulang, ya. Mengulang. Re itu mengulang, mendefinisikan ulang, redefinisi, mendefinisikan ulang, rekonstruksi. Apa itu rekonstruksi? Membangun ulang, menata ulang. Konstruksi itu kan bangunan ya, penataan bangunan, konstruksi. Re artinya apa? Membangun ulang, mengulang bangunan, ya, menata ulang. Nah, sekarang redefinisi artinya apa? Mendefinisikan ulang. Nah, Al-Jabiri juga mendefinisikan ulang Al-Quran. Nah, karena bagi Al-Jabiri definisi sebelumnya itu ya dianggap kurang tepat bagi Al-Jabiri loh ya. Al-Jabiri bahkan mengklaim bahwa definisi yang ia tawarkan itu adalah merujuk pada Quran sendiri. Ya, dia mengacu ke beberapa ayat dalam Al-Quran yang saling bergandengan, dan itu kemudian dia jadikan pijakan untuk meredefinisi Al-Quran. Ya.
Jadi dia mendefinisikan Al-Quran berdasarkan Al-Quran itu sendiri, ya, berdasarkan Qurannya sendiri, ya, klaimnya seperti itu. Nah, bagaimana itu? Nah, silahkan kalian baca di makalahnya Winna. Jadi ada beberapa poin tadi itu ya. Ada beberapa poin yang mesti dibidik, mesti ditelisik dari seorang Al-Jabiri, dari pemikiran Al-Jabiri. Nah, itu saya mengantarkan sampai situ saja, teman-teman. Apalagi kira-kira yang bisa saya sampaikan terkait Al-Jabiri ini? Tadi udah ya. Tadi saya rasa sudah cukup utuh. Kemudian kenapa kemudian Al-Jabiri menyuruh kita untuk mempasal makruh anil qori, untuk menjaga jarak ketika membaca teks-teks Al-Quran, ya, membaca teks-teks klasik, karena pada faktanya kan penafsiran itu seringkali dipenuhi oleh kepentingan, misalnya siapa, Fakhruddin Ar-Razi, misalnya Fakhruddin Ar-Razi dalam kitab tafsir Mafatihul Ghaib, ia menulis tafsir tersebut, ya, salah satunya tujuan utamanya untuk apa? Untuk membendung pemikiran Al-Kasyaf, pemikiran siapa Al-Kasyaf itu? Az-Zamakhsyari, gitu kan. Dan hal-hal semisal itu banyak dalam tafsir-tafsir lain. Tafsir ditulis itu pasti punya tujuan, gitu loh ya. Artinya apa? Itu menggambarkan zamannya masing-masing. Tidak bisa kemudian itu dipukul rata dalam setiap zaman hasil tafsirannya, kira-kira seperti itu. Al-Jabiri ingin mengatakannya seperti itu. Nah, sehingga perlu yang namanya pemisahan, perlu menjaga jarak ketika kita membaca tafsir-tafsir klasik, atau ketika seorang mufasir baru ingin menafsirkan ulang Al-Quran. Nah, seperti itu, teman-teman. Itu singkatnya tentang Al-Jabiri, ya. Oke. Berikutnya saya ingin menjelaskan tentang Abdullah Said. Yang waktu itu presentasi tentang Abdullah Said siapa? Saya dengan Sri, Pak. Oh iya, Tasa Makesa dengan Tri. Iya. Oke. Nah, jadi gini teman-teman, Abdullah Said itu sama pemikir kontemporer juga. Orangnya sekarang masih ada, ya, kalau nggak salah ngajar di Australia sana, salah satu kampus di Australia. Beliau ngajar di sana, Abdullah Said. Beliau punya banyak karya, ya. Di antaranya adalah salah satu karyanya itu sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, berjudul Al-Quran Abad 21. Itu karyanya, nanti kalian bisa beli ya, punya online juga banyak saya rasa. Abdullah Said, ya. Nah, Abdullah Said ini gagasan Qurannya adalah beliau menawarkan tafsir kontekstual. Nah, lalu apa yang menjadi kekhasan seorang Abdullah Said dari wacana tafsir kontekstualnya itu? Nah, itu yang akan kita diskusikan, teman-teman. Karena hampir semua para mufasir modern, ya, terutama yang kita diskusikan dari awal sampai minggu kemarin itu kan mereka model tafsirnya itu kontekstual. Coba kalian lihat. Ada Amin Al-Quli, ada Aisyah bin Syati, ada Fadlur Rahman, ada siapa? Farid Esa, kemudian ada siapa lagi? Ya. Kemudian yang terakhir itu ada siapa? Pak Nazaruddin Umar. Nah, bukan orang-orang itu, ya, orang-orang itu termasuk yang kita diskusikan barusan, Al-Jabiri, itu para pemikir modern yang model tafsirnya itu yang nggak ada yang tekstualis. Semuanya itu kontekstual, menawarkan kontekstualisasi, ya. Mereka mempertimbangkan konteks historis dalam dalam penafsiran, ya, mempertimbangkan konteks historis pewahyuan, intinya gitu, ya. Nah, maka lalu apa yang menjadi kekhasan siapa ini? Abdullah Said dalam wacana tafsir kontekstualnya ini. Nah,
Jadi gini teman-teman, menurut Abdullah Said, bahwa dunia Islam hari ini itu sangat didominasi oleh kelompok tekstualis, ya, sangat didominasi oleh kecenderungan tekstualistik, kira-kira gitu. Itu menurut Abdullah Said, ya. Yang kontekstualis bisa dibilang ya sedikit kalah sama tekstualis, menjadikan teks sepenuhnya tumpuan tanpa menawarkan instrumen tertentu. Yang itu ya, itu pengamatan atau ya pengamatan atau pernyataan Abdullah Said. Nah, bagi Said dalam dunia Islam, ya dalam dunia Islam ada tiga, memilah gini maksud saya, memilah cara pandang umat Islam terhadap Quran itu menjadi tiga, teman-teman. Dulu yang sudah saya singgung sepintas sebelum saya beres jelaskan. Pertama adalah tekstualis, kedua adalah semi tekstualis, ketiga adalah kontekstualis. Yang pertama itu adalah tekstualis, ya, tekstualis. Yang tekstualis ini sangat menekankan pada makna teks, ya, menekankan pada makna ayat atau makna teks. Jadi kelompok tekstualis ini seolah meyakini bahwa teks-teks Al-Quran itu, ya, teks Al-Quran itu meskipun diturunkan pada abad meskipun diturunkan beberapa belas abad silam, tapi teksnya itu akan tetap relevan sampai kapanpun, ya, nggak perlu diotak-atik, ya, cukup kita berpijak pada makna tekstualnya itu apa adanya, cukup berpijak pada makna tekstualnya dan tidak perlu juga mempertimbangkan konteks historis, ya, konteks historis pewahyuan, konteks historis masa kini, nggak perlu, cukup berpijak pada teks yang ada, pada ayat yang ada. Nah, itu disebut dengan tekstualis. Nah, Abdullah Said menyebut kelompok tekstualis ini dengan istilah hard textualism, teman-teman. Apa hard itu artinya? Jadi ada hard, ada soft. Keras. Ya, keras. Jadi Abdullah Said itu membagi tekstualis menjadi dua, teman-teman. Ada hard textualism, ada soft textualism. Jadi ada tekstualis keras, ada tekstualis yang lunak, yang agak lembut. Nah, gitu ya. Nah, yang pertama ini yang saya sebut dengan istilah tekstualis, ya, tekstualis murni, ia sebut dengan hard textualism di bukunya itu, ya, tekstualisme keras. Nah, kenapa keras? Karena ia sama sekali nggak mau mengotak-atik, ya, nggak mau, jangankan mengotak-atik ini apa namanya menerima konteks historis pewahyuan. Jangankan itu, mereka mengotak-atik sisi kebahasaannya aja mereka nggak mau, ya. Pokoknya Al-Quran itu seperti itu, nggak usah diotak-atik. Nah, itu umumnya digunakan oleh para kelompok salafi sana, ya. Mereka kaku banget, nggak melek yang namanya kondisi kekinian, nggak mempertimbangkan konteks historis pewahyuan, nggak mempertimbangkan juga tentang tentang sisi kebahasaan teks Al-Quran dan lain sebagainya. Nah, itu yang pertama. Nah, yang kedua, teman-teman, itu disebut dengan semi tekstualis, ya. Yang pertama apa tadi? Tekstualis. Kedua adalah semi tekstualis. Yang kedua ini sama tekstualis juga, teman-teman, cuman ada seminya. Semi tekstualis, artinya nggak tekstualis banget gitu loh, ya. Nah, Abdullah Said menyebut istilah semi tekstualis ini dengan istilah apa? Soft textualism. Tekstualisme lunak, tekstualisme lembut. Gitu ya. Soft itu kan lembut. Ada apa? Ada hard copy, ada
soft copy. Kalau hardnya itu kan hasil printannya itu ya. Nah, kalau soft itu apa? Filenya. Gitu ya, gitu bukan? Nah, jadi apa yang pertama tadi itu? Hard textualism. Yang kedua adalah soft textualism. Nah, gitu ya. Yang pertama itu adalah tekstualisme keras. Dia nggak mau sama sekali tuh menerima perubahan, menerima tawaran-tawaran metodologis apapun nggak nerima. Pokoknya gitu, Al-Quran itu gitu. Ya, harus dipahami apa adanya, nggak usah mempertimbangkan konteks historis pewahyuan. Nah, yang kedua ini teman-teman, yang disebut oleh Said dengan istilah soft textualism. Nah, kelompok kedua ini tekstualis juga sama, hanya saja kelompok kedua ini masih menerima yang namanya apa? Hanya masih mempertimbangkan sisi linguistik, sisi kebahasaan. Jadi dia masih mau melek perkembangan bahasa gitu, memungkinkan adanya makna lain dari bahasa, kira-kira gitu. Itu kelompok yang kedua, yang soft textualism. Jadi nggak sama sekali mengandaikan bahwa makna Al-Quran itu hanya satu, ya gitu ya. Tapi dia mencoba menerima itu, mencoba menerima penyingkapan aspek linguistik, kebahasaan. Ini kelompok yang kedua. Gitu. Jadi kan tekstualis juga intinya tekstualis juga sama dengan yang pertama, hanya saja yang kedua ini agak sedikit lentur. Gitu ya. Tapi intinya tekstualis juga. Kelompok kedua sebagaimana juga kelompok pertama, mereka menolak adanya apa? Mereka menolak penggunaan penggunaan konteks historis pewahyuan dalam memahami atau menafsirkan Quran. Ya, cukup dipahami apa adanya dari sisi kebahasaannya. Itu ya, hanya saja yang kelompok kedua saya katakan berulang tadi masih mau menggunakan aspek linguistik, ya, mau melek aspek linguistik, ya, meneliti atau menelisik aspek linguistik. Itu kelompok yang kedua yang disebut dengan soft textualism. Ya, bisa dipahami ya di sini ya. Nah, yang ketiga, teman-teman, itu disebut dengan kelompok kontekstualis. Nah, kontekstualis itu apa? Mempertimbangkan dua-duanya. Ya, baik mempertimbangkan aspek kebahasaan, ya, aspek kebahasaan maupun mempertimbangkan konteks historis pewahyuan. Ya, konteks historis pewahyuan. Dalam konteks apa ayat Al-Quran itu disampaikan oleh Nabi, untuk siapa, kepada siapa, bagaimana, objeknya apa. Jadi lebih utuh. Ya, lebih utuh. Kalau kita lihat ya, lebih utuh. Nah, gitu. Nah, jadi itu kelompok kontekstualis, teman-teman. Abdullah Said, teman-teman, dalam menafsirkan Quran, nah ini saya ringkas aja ya, supaya kebagian poin-poin besarnya. Nanti untuk lebih jelasnya, saya tuntut kalian untuk kembangkan sendiri. Kalian cari bacaan sendiri. Ya, saya di sini hanya mengantarkan kalian, sekali lagi kemana? Ke depan pintu. Saya hanya mengantarkan kalian ke depan pintu. Jadi ibarat saya menuduh kalian itu untuk ke mana? Untuk ke satu tempat, saya bilang nih kalian, kalau mau ke Cianjur itu cukup naik mobil 510 ya, jurusan Kampung Rambutan. Dari Kampung Rambutan nanti ada bus ini, namanya bus Marita kalau nggak salah ya, itu langsung ke kota Cianjur. Nanti kalian sampai. Nah, ibarat kata itu aja ya. Nanti berikutnya kalian sendiri yang jalan. Gitu. Oke, kita kembali ke yang tadi teman-teman. Apa tadi? Tafsir kontekstualnya Abdullah Said ya. Oke. Teman-teman, Abdullah Said dalam menafsirkan Quran, ini kita loncat-loncat nggak apa-apa ya, loncat-loncat. Abdullah Said dalam menafsirkan Quran itu menawarkan pendekatan kontekstual, ya. Abdullah Said di sini terpengaruh oleh gagasan Rahman, gagasan Fazlur Rahman. Fazlur Rahman punya teori apa? Masih ingat ya? Double movement. Ya. Double movement. Oke. Kalian ini sudah keren ya. Mahasiswi IIKI sudah hafal
teori-teori yang aneh, double movement, teori apalagi istilah teologi pembebasan, gitu kan. Kalian ini sudah keren, hafal Quran 30 juz, ditambah tahu juga tuh teori yang aneh-aneh, gitu kan. Oh, nggak apa-apa, kalian harus agak-agak melek gitu ya. Kayak kalian ditanya sama mahasiswa UIN, kalian juga bisa berbangga bahwa kalian nggak kalah sama mereka. Kalian tahu tuh teorinya Farid Esa, teorinya Abdullah Said, teorinya Al-Jabiri, trilogi epistemologinya tahu. Nah, kalian harus tahu kegituan ya, supaya tahu apa pergolakan dunia Islam, pergolakan studi Quran spesifiknya. Nah, gitu. Nah, kembali ke yang tadi, Said dalam menafsirkan Quran, saya katakan tadi itu terpengaruh atau banyak terpengaruh oleh Fazlur Rahman. Tapi kita akan melihat ada nggak sisi beda dan sisi persamaan. Persamaan jelas ada, cuman sisi perbedaannya apa yang membedakan Said dengan Rahman itu sisi apanya? Nah, gini, teman-teman, Abdullah Said itu ketika menafsirkan Quran, ia mempertimbangkan dua konteks, teman-teman. Mempertimbangkan dua konteks. Ya, dia ada membuat istilah namanya konteks makro. Konteks makro 1, konteks makro 2. Ya, konteks makro 1, kemudian konteks makro 2. Nah, konteks makro 1 itu apa aja, teman-teman? Nah, konteks makro 1 itu adalah konteks pada saat ayat Quran itu turun. Nah, pada saat ayat Al-Quran itu turun, ya, itu konteks Jazirah Arab bagaimana? Baik konteks politik, konteks budaya, konteks sosial, konteks apa lagi yang ada di sana? Ya, kalau perlu konteks ekonomi dan lain sebagainya. Di Jazirah Arab secara global, secara umum, konteksnya bagaimana ketika ayat Quran itu turun. Gitu ya. Itu konteks makro. Konteks makro 1 itu namanya. Ya, konteks makro 1. Nah, yang kedua, teman-teman, ada yang namanya konteks makro 2. Ya, konteks makro 2. Nah, yang dimaksud konteks makro 2 itu contohnya bagaimana? Nah, Wina hari ini mau menafsirkan Quran atau Makesa hari ini mau menafsirkan Al-Quran, ya. Makesa hari ini mau menafsirkan Quran dan teman-teman mesti melihat pada saat Makesa hari ini mau menafsirkan Quran itu konteksnya bagaimana? Kalian lihat ya, konteks politiknya hari ini bagaimana, konteks budayanya hari ini bagaimana, konteks sosial ekonominya bagaimana, dan lain sebagainya. Nah, jadi ada dua konteks yang mesti dilihat, baik konteks pada saat turunnya ayat dan konteks pada saat penafsir ingin menafsirkan Quran. Ngerti nggak maksud saya sampai di sini? Ngerti nggak? Ya. Nah, itu ya. Nah, jadi ada dua konteks yang mesti ditelisik. Nah, biasanya kan orang-orang yang ditelisik itu adalah konteks masa lalunya saja, konteks historis pewahyuan saja. Nah, Said di sini yang menegaskan bahwa konteks pada saat seorang mufasir menafsirkan Quran juga masih diteliti. Nah, ini yang dimaksudkan hermeneutik sebenarnya, teman-teman. Ini yang dimaksud teori hermeneutik seperti ini. Sampai konteks seorang mufasir ketika menafsirkan Quran masih ditelisik juga. Karena seorang mufasir, saya katakan dulu berulang kali, ketika menafsirkan Quran, itu pasti terpengaruh oleh kultur yang mengitarinya. Nah, pasti itu terpengaruh oleh kultur yang mengitarinya. Itu nggak mungkin. Bentar ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, gitu. Eh,
Oke, suara saya jelas dari sana? Jelas, Pak. Oke, kita lanjutkan. Kayak saya katakan tadi, bahwa bagi Said ada dua konteks yang mesti dipertimbangkan ya, baik konteks historis kewahyuan maupun konteks pada saat menafsirkan Quran. Dua-duanya itu harus dilihat secara utuh, gitu ya. Nah, itu ini merupakan model hermeneutika ya seperti ini. Dilihat, ditelisik konteks secara menyeluruh, ya. Termasuk misalkan hari ini ketika seorang mufasir misalnya siapa, misalkan Pak Quraisy Shihab ketika menafsirkan Quran, teman-teman, ketika Pak Quraisy Shihab menafsirkan Quran, dia posisinya sedang di mana? Apakah ia sedang di Indonesia? Kemudian kalau memang sedang di Indonesia, dia sedang ikut organisasi apa? Sedang menjabat sebagai apa? Dia sedang tersandung kasus apa? Itu lebih detail lagi, ya. Itu lebih detail lagi sampai sedetail itu. Itu tentang konteks makro 2, teman-teman. Nah, sehingga perpaduan antara konteks makro 1 dengan konteks makro 2, ya, itu diharapkan dapat menjaga objektivitas penafsiran, bisa mengungkap makna teks Al-Quran secara utuh. Nah, gitu ya. Itu Abdullah Said, teman-teman. Nah, gitu. Kemudian Abdullah Said ketika hendak menawarkan tafsir kontekstual terhadap ayat Al-Quran, ya, dia juga memilah terlebih dahulu. Ada istilah namanya nilai-nilai hierarkis. Nilai-nilai hierarkis Al-Quran. Bahwa ia tidak bermaksud bahwa semua ayat Quran itu bisa dikontekstualisasi, teman-teman. Tidak. Dia nggak mengatakan seperti itu. Dia membagi nilai-nilai hierarkis atau model-model ayat Quran. Ada yang baginya itu, oke, bentar. Kita lihat. Oke, ada kayak masuk. Oke. Baginya itu, teman-teman, ya, tidak semua ayat Quran itu bisa dikontekstualisasi. Al-Quran itu, ya, ayat-ayat Quran itu ragamnya banyak. Ada ayat-ayat yang berkenaan dengan legal etik, ya, dengan hukum, tapi ada juga dengan hal-hal yang sifatnya itu tentang nilai-nilai teologi dan semisalnya. Berkenaan dengan ayat-ayat teologi itu apa? Berkenaan dengan keimanan, sifat Tuhan, kemudian hari akhir, itu kan hal-hal yang sifatnya teologi, ya. Nah, pada ayat-ayat semacam itu berlaku abadi, teman-teman. Berlaku abadi dan nggak bisa kemudian dikontekstualisasi, nggak bisa dikontekstualisasi karena itu sifatnya abadi. Sekarang bagaimana kemudian mengkontekstualisasi sifat Tuhan, mengkontekstualisasi wilayah iman, atau dalam kasus lain mengkontekstualisasi gerakan sholat, kan nggak bisa. Nah, pada titik-titik itu Said mengatakan itu ayat-ayat, wilayah-wilayah ayat yang memang tidak bisa dikontekstualisasi, gitu. Ngerti nggak? Nah, gitu ya. Nah, sementara kemudian apa? Dulu. Selain itu, ya, selain wilayah-wilayah keimanan, selain wilayah-wilayah tadi itu wilayah-wilayah ibadah ritual yang memang nggak bisa dikontekstualisasi. Nah, hal lainnya yang nggak bisa dikontekstualisasi adalah tentang nilai-nilai dasar, nilai-nilai dasar Quran yang kita tahu misalnya ada istilah maqasid syariah yang 5 itu. Teman-teman mungkin pernah mendengar istilah teman-teman mungkin pernah dengar istilah namanya hifdzuddin, ya, hifdzuddin, kemudian hifdzun nafas, hifdzul akal, hifdzun nafas, hifdzul mal, kemudian apa lagi? Hifdzun nasl. Pernah dengar istilah itu enggak? Ya, hifdzuddin, ya, hifdzuddin misalnya prinsip menjaga agama, bahwa Islam itu
ajaran-ajaran Islam itu menyuruh kita untuk menjaga agama. Contohnya bagaimana? Ya kita sholat, ya ini bagian dari menjaga agama. Hifdzun nafas, contohnya bagaimana? Kita dilarang untuk membunuh, ya itu bagian dari hifdzun nafas. Ya, kemudian hifdzul mal, contohnya bagaimana? Kita dilarang untuk mencuri, itu bagian dari bagian dari hifdzul mal. Kemudian yang keempat, hifdzul akal. Hifdzul akal contohnya bagaimana? Kita dilarang untuk mabuk-mabukan. Karena kalau mabuk kan teler tuh, yang merusak akal, ya, merusak kesadaran, merusak otak. Nah, Islam menjaga benar-benar menjaga akal. Ya, di antaranya dengan menetapkan aturan larangan mencuri, meminum minuman keras, ya, hifdzul akal ya. Dan terakhir adalah hifdzun nasl, menjaga keturunan. Caranya bagaimana? Islam mensyariatkan kita untuk apa, teman-teman? Dalam rangka menjaga keturunan, Islam mensyariatkan kita agar apa? Coba. Tidak berzina. Oke, agar tidak berzina. Ya, Islam menyuruh kita tidak berzina dan menyuruh kita nikah. Tujuannya apa? Hifdzun nasl, menjaga keturunan. Soalnya kalau nggak nikah dan perzinaan bebas di mana-mana, nanti nggak jelas. Nanti Wina ini bintinya binti siapa? Nanti Siti Umi Habibah ini bintinya binti siapa? Itu kan nggak jelas nanti kan? Nah gitu. Makanya Islam menyuruh kita untuk apa? Untuk nikah, ya, dan melarang kita untuk berzina. Kira-kira itu nilai-nilai dasar dalam Quran. Itu juga sama. Hal-hal semacam itu nggak bisa diotak-atik, nggak bisa dikontekstualisasi. Nah, adapun yang bisa dikontekstualisasi itu, teman-teman, adalah ayat-ayat yang berkenaan dengan legal etik, termasuk ayat-ayat yang berkenaan dengan hukum, gitu kan, itu bisa dikontekstualisasi. Semisal tentang bagaimana misalnya apa perintah misalnya kasus potong tangan dan kasus misalnya menikahi perempuan sampai 4. Nah, wilayah-wilayah itu bagi Said itu bisa dikontekstualisasi karena ayat tersebut, ayat-ayat yang berbicara tentang itu ketika turun itu tidak bisa dilepaskan dari konteksnya, sehingga mesti dikontekstualisasi, mesti dilihat konteks pada saat ayat itu turun, dan mesti dilihat juga konteks pada saat para mufasir menafsirkan ayat itu. Nah, gitu ya. Nah, itulah model-model ayat yang memang bisa dikontekstualisasi. Ayat-ayat tentang pelaksanaan itu ya, ayat-ayat tentang legal etik, ya, bagaimana misalnya termasuk juga ayat-ayat tentang waris, ya, yang katanya laki-laki itu lebih gede daripada perempuan. Ayat-ayat tentang sarikoh, ya, tentang pencurian, tentang potong tangan itu. Kemudian ayat tentang poligami, ya, dan ada model-model ayat lainnya. Nanti teman-teman bisa mengembangkan sendiri ya di sumber-sumber yang menjelaskan tentang Abdul Said. Nah, ayat-ayat itu bagi Said itu tidak mesti kemudian diberlakukan secara general, secara universal, ya, nggak bisa dipukul rata, tapi mesti dikontekstualisasi. Nah, gitu ya, itu Abdul Said. Nah, teman-teman, jadi itu pemilahannya. Ada yang bagi Said itu nggak bisa diotak-atik, hal-hal wilayah keimanan, ya, hal-hal tentang hari akhir nggak bisa dikontekstualisasi. Adapun hal-hal yang sifatnya wilayah sosial, wilayah misalnya tentang keimanan, tentang apa namanya hukum, legal etik, itu bisa dikontekstualisasikan. Nah, sekarang gini teman-teman, sebenarnya apa yang melandasi? Adakah yang melandasi misalnya Abdul Said itu menggagas penafsiran kontekstual seperti itu? Nah, kalau kita mengamati studi Islam, misalnya ada teori namanya nasakh mansukh, ya, yang dikenal dengan istilah apa ya, kalau dalam istilah baratnya itu teori abrogasi. Oh, itu keren kan istilahnya, teori abrogasi. Padahal bahasa anak ikinya teori nasakh mansukh.
Ya, pernah dengar nggak? Pernah belajar nggak teori naskh mansukh? Pernah, Pak. Ya, jadi ada naskhur rosmi wa baqaul hukum, gitu kan? Ada naskhul hukum wa baqaul rosm, kemudian model-model yang lain itu ada naskhul Quran bil Quran, ada naskhul Quran bis sunnah, ada naskhul sunnah bil Quran, ada naskhul sunnah bis sunnah, ada naskhul amroini ma'an. Nah, ada ragamnya banyak ya. Inti dari nasa itu apa? Inti dari nasa itu apa definisinya? Ada yang bisa mendefinisikan nggak? Nasa itu apa? Definisi kan artinya roknu hukmin syar'iyyin bidalilin syar'iyyin mutaakhirin. Artinya apa? Mengangkat atau membatalkan hukum syariat ya bidalilin syar'iyyin mutaakhirin dengan dalil syariat yang datang terkemudian. Jadi ada satu hukum kemudian dihapus oleh hukum yang lain yang datang terkemudian. Nah, gitu ya. Nah, contohnya kalau dalam hadis itu teman-teman, kalau dalam hadis itu, jadi dulu itu teman-teman, dulu itu kalau sudah wudhu, kemudian memakan makanan yang dimasaknya itu dengan cara dipanggang, kayak apa ya? Kayak sate gitu ya. Sate kan masaknya mesti dipanggang tuh. Nah dulu itu batal, kayak gitu itu awalnya batal hukumnya. Tapi kemudian ada hadis lain, ada praktek lain dari Nabi yang menunjukkan Nabi tetap sholat ya setelah memakan makanan semacam itu artinya apa? Ada proses nasakh, ada proses pembatalan dari hukum terdahulu oleh hukum yang datang kemudian. Nah, gitu. Nah, itu nasakh ya. Kalian untuk teori nasakh baca sendiri dah ya. Saya nggak mesti mengulang. Masa kalian sudah semester 7 nggak tahu teori nasakh? Ya, kalian mesti gerak sendiri, mesti tahu itu apa itu nasakh. Ya, nasakh mansukh gitu ya. Ada juga misalnya ya tentang ayat zina itu yang asy-syaikh wa syaikhatu idza zana ya tarjumuhumal battah gitu kan. Nah, ada ayat-ayat yang lain ayat yang lain juga ada tentang nasa itu ya. Inti dari nasa itu apa? Pembatalan hukum, penghapusan hukum. Meskipun ada sarjana lain, ada tokoh lain yang keberatan dengan istilah dengan istilah pembatalan dengan pemaknaan apa pembatalan itu mereka ada yang setujunya itu sebagai bentuk penundaan saja bukan pembatalan tapi apapun itu ya teman-teman apapun itu yang jelas nasa itu pada prakteknya adalah penggantian hukum pergantian hukum dengan hukum yang lain nah gitu nah lalu kalian mungkin bertanya lalu apa Pak maksudnya kaitannya pemikiran siapa pemikiran Abdullah Said dikait-kaitkan dengan teori nasa. Ini kaitannya apa? Nah, kaitannya itu teman-teman, di antara yang menginspirasi Abdullah Said untuk menggagas tafsir kontekstual, untuk mengkontekstualisasi penafsiran adalah bahwa dalam Islam pada faktanya ada yang namanya pergantian hukum karena adanya perbedaan situasi. Yaitu apa? Yaitu dalam konteks teori nasa itu teori nasa ini dipandang oleh Abdullah Said sebagai bukti bahwa dalam Islam pun dalam tradisi klasik ya itu ada yang namanya pergantian hukum dikarenakan situasinya berbeda makanya diganti dengan hukum yang lain. Nah itulah yang kemudian menginspirasi Abdullah Said untuk menggagas teori kontekstualisasi bahwa dalam ayat-ayat lain pun selain dalam teori nasakh itu bisa dilakukan yang namanya kontekstualisasi sehingga apa nikah yang semula itu boleh poligami ya jadi 4 belakangan itu ya mesti diubah ya mesti mesti diubah artinya poligami itu bisa jadi ya tidak boleh tidak mutlak dibolehkan termasuk juga tentang apa namanya sariko ya tentang pencurian yang aturan awalnya itu adalah apa faktor aidiyahuma potonglah kedua tangan si pencuri itu ya yang meskipun aturan awalnya seperti itu nah bisa jadi hari ini ya kalau kita membaca analisisnya Abdullah Said bisa jadi hari ini konteksnya karena berbeda konteksnya maka dikontekstualisasi ya
sebagaimana yang ada dalam teori nasakh tersebut. Itu kan intinya kan pergantian hukum atau bahkan pembatalan hukum karena adanya perbedaan situasi, perubahan situasi, termasuk juga soal apa tadi perbagian harta warisan dan lain sebagainya. Nah, gitu. Itu teman-teman sekilas tentang pemikiran Abdul Said. Ya, nah, teman-teman bisa baca sendiri itu. Saya rasa di makalah Wina juga ada ya tentang misalnya ada 4 level tahapan pewahyuan. Ya, wahyu di Lauhul Mahfuz, kemudian ke langit ke langit ya, eh, ke langit dunia, kemudian dari langit ke Nabi Muhammad, dari Muhammad kemudian ke ini apa namanya ke manusia pada umumnya, ke para sahabat. Nah, ada beberapa level kewahyuan. Nah, di mana pada level Lauhul Mahfuz sana itu kan ayat Quran itu masih berada di alam gaib sana, jadi bilang kita di wilayah gaib yang nggak bisa diketahui, itu tanpa bahasa ya, tanpa bahasa. Jadi ayat Quran itu teman-teman, ini kalian bisa tahu juga ya, tapi sebagian dari kalian saya sudah tahu. Wahyu Quran itu laisat bisautin wala biharfin. Jadi wahyu Quran itu tanpa suara dan tanpa huruf, teman-teman. Pasti kalian puyeng ini, tanpa suara, tanpa huruf. Nah, lalu gimana ini transfer knowledge-nya itu? Bingung kan ya? Tapi yang jelas di akidah kita ya seperti itu, di akidah Asy'ari, di akidah Ahlussunnah ya memang seperti itu, ya. Ya memang seperti itu. Laisat bisautin wala biharfin, tanpa suara dan juga tanpa huruf. Wahyu seperti itu. Itu aslinya. Nah, tapi kemudian ketika wahyu ini diturunkan ke alam dunia, ingin dipahami oleh manusia, maka Allah menggunakan bahasa Arab, meminjam bahasa Arab ya sebagai perekam isi wahyu itu, sebagai wadah menyampaikan wahyu itu. Oh, ini agak-agak berat, teman-teman. Bagaimanapun juga kalian harus saya suguhi hal-hal yang agak berat biar nggak manja gitu ya, biar mulai terpacu ininya apa namanya otaknya, terbiasa memikirkan hal-hal yang berat. Nah, gitu ya. Nah, dan ini ada dalam akidah kita memang seperti ini. Kalau kalian yang dulu ngajinya serius ya, jadi seperti ini, bahwa wahyu itu laisat bisautin wala biharfin. Jadi kalian boleh ya tanya ke kiai di kampung kalian, Pak Kiai, maksud dari Al-Quran laisat bisautin wala biharfin itu apa? Tanpa suara dan juga tanpa huruf. Gitu kan. Lalu bagaimana ini alurnya? Nah, pasti kiai-kiai pada tahu. Ini akidah Asy'ari, akidah Ahlussunnah memang seperti ini. Itu aslinya teman-teman. Tapi ketika Al-Quran itu saya katakan tadi turun ke alam dunia oleh Nabi, disampaikan kepada para sahabat, kepada manusia yang lain, bukan menggunakan bahasa. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Arab. Sedangkan bahasa ini terkait erat dengan budaya gitu ya. Terkait erat dengan budaya, disitulah Al-Quran bergumul dengan budaya. Nah, gitu ya. Al-Quran pada titik ini, Al-Quran apa ya? Berdialog dengan manusia. Al-Quran berdialog dengan kehidupan sosial gitu kan, kehidupan sosial dan lain sebagainya. Seperti itu. Nanti itu ada cara tadi ini di apa namanya di makalahnya Wina. Saya tidak akan membahas detail karena waktunya juga terbatas ya. Saya hanya mengarahkan poin-poin besar yang nanti kalian bisa gerak sendiri mencari, gitu ya. Apalagi yang kita diskusikan dari pemikiran Said. Kalau untuk contoh penafsirannya, nanti kalian juga bisa baca ya di sumber-sumber yang berbicara tentang Abdul Said. Saya tadi sekali lagi cukup menjelaskan konsep besarnya, bahwa ada konteks makro 1, ada konteks makro 2, gitu kan. Kemudian Said ini terpengaruh oleh siapa, gagasan-gagasan yang lainnya itu apa,
misal tadi apa, pemilahan menjadi 3 itu ya, textualism, semi-textualism, kemudian contextualism. Nah, gitu ya. Oke, itu singkat ya teman-teman. Untuk lebih jelasnya, nanti siapa, kalau Umi Habibah, kemudian coba aktifkan kameranya dong. Kameranya aktifkan. Ya, oke. Ke teman-teman ada siapa, Zahrul Nimah, yang lainnya. Kalau masih ada yang mengganjal, nanti bisa mengembangkan sendiri, merujuk atau menelisik sumber-sumber yang berbicara tentang Abdul Said, gitu kan. Syukur-syukur kalau bahasa Inggris kalian keren, kalian bisa merujuk langsung ke sumber aslinya, ya, sumber asli atau buku yang menurut saya buku yang ditulis oleh Abdul Said yang berbahasa Inggris. Kalian bisa searching sendiri, itu mudah didapatkan juga ya, gitu. Gitu. Kalian nanti bisa meneliti sendiri. Oke, itu singkatnya teman-teman. Ya, singkatnya silahkan kalian kembangkan sendiri. Teman-teman, di pertemuan terakhir ini saya ingin menyampaikan bahwa dari 14 pertemuan dari 13 tema ini tidak akan saya masukkan semuanya dalam UAS. Nah, saya juga kasihan lihat kalian nanti kan, kalian harus baca semuanya. Nanti saya akan pilih beberapa tema, ya, kalian baca, gitu kan. Dan saya ada kemungkinan UAS-nya itu lisan, teman-teman. Nanti saya diskusikan dulu dengan Bu Kaprodi, ya, dengan pihak IIKI, dengan Bu Kaprodi, tentang boleh atau enggaknya UAS dilaksanakan secara lisan, gitu. Yang jelas kalian dari sekarang mesti memperbaiki makalahnya tuh ya. Makalahnya dirapikan, bagaimana cara kalian mengutip, bagaimana kalian membuat catatan kaki. Nanti saya bisa melihat tuh mana yang memang melakukan perbaikan, penambahan, dan mana yang tidak melakukan perbaikan. Itu akan menjadi penilaian sendiri, teman-teman. Ya, menjadikan penilaian tersendiri dari saya. Kemudian apalagi selain itu, sebagai bentuk evaluasi buat diri saya pribadi ya, di kelas sebelumnya pun saya tadi evaluasi juga. Saya nggak tahu ini cara saya mengajar selama 1 semester ini seperti bagaimana dalam pandangan teman-teman. Apakah saya misalnya selama 1 semester ini ngajarnya ini apa ya, gimana? Katakanlah misalnya ngajarnya itu saya terlalu galak, gitu kan? Apalagi atau terlalu males-malesan, atau misalnya ngajarnya ini ilmunya kurang memuaskan, atau seperti apa, gitu ya, kekurangannya apa dan kelebihannya itu apa. Tadi saya di kelas sebelumnya sudah mendengar suara mereka masing-masing. Saya dan sekarang saya ingin mendengar pendapat kalian, dan kalian nggak usah sungkan-sungkan. Kalian mau mengkritik saya tapi kok sungkan-sungkan, nilai kecil, udah. Saya orangnya objektif, ya. Istilahnya, penilaian negatif kalian ke saya tidak akan mengubah nilai kalian nanti, gitu ya. Justru penilaian negatif kalian ke saya itu akan saya jadikan sebagai bahan evaluasi supaya saya ngajarnya bisa lebih baik lagi, karena ini saya ngajar di IKI baru semester ini. Kalau di IKI baru semester ini, ya, kan tentu saya harus beda antara saya ngajar di IKI dengan saya ngajar di tempat lain, beda. Apalagi IKI kan mahasiswi semua, ya, mahasiswi semua ini tulang rusuk semua gitu ya, atau bukan tulang rusuk sekarang, bukan ya, sudah berubah pahamnya ya, bukan tulang rusuk. Oke, saya ingin bertanya ke satu-satu di antara kalian tentang bagaimana kurangnya atau hal yang mesti diubah, kesannya bagaimana. Kita panggilkan yang pertama, siapa dulu nih? Kita panggilkan Tasya Makesa. Oke, silakan Tasya Makesa. Kenapa, Pak? Kenapa? Anda tadi mendengar nggak yang saya sampaikan? Ya, maksudnya pesan dan kesan. Ya, evaluasi kurangannya itu apa, saya ngajar mestinya bagaimana, itu kan
Saya ngajarnya ini Bapak terlalu galak ini ngajarnya ini Bapak suka ngebentak-bentak. Nah, itu. Kamu gimana? Anu Pak, ya Allah, sumpah saya deg-degan tahu, takut salah ngomong. Ya gimana? Itu kan ada Anu, waktu 10 sampai 15 menit. Silakan. iya Bapak galak. Galak gimana? Soalnya Bapak anu suka bilang pemakalah ini nggak paham. Padahal kami berusaha untuk memahami. Ya, sip. Apalagi terus. Bapak manggil nama Tasya terus sih, ya Allah, saya deg-degan tiap hari Rabu jam kedua. Ayo. Terus Terus apa lagi? Pak curahkan, Bapak ini lagi sesi jujur-jujuran. Coba. Iya. Coba guys. Apalagi? Ya, apalagi guys? Coba. Katakan. Terus Bapak itu jarang senyum. Jangan senyum ya. Terus apalagi? Cepat ngomong, Masa dia- katakan. Aku Munawara. Zidni. Yang suka ngomong di grup Ayo. aja. Zidni mana Pak? Coba panggil Zidni Pak. Dia ada kesan dan kesan. Kesan juga sama Bapak. Ya Tasya, emang saya jarang senyum ya. Terusan ya kali saya manggil Anda, perasaan saya sudah ketawa terus. Maksudnya jangan Saya, senyum. Pak. Coba manggil Sri Maulidia, Pak. Senyum coba. Bapak manggil Sri Maulidia coba. Sri gitu. Gitu, Pak. Kayak Wong senyum Sri gitu. Wong Sri Maulidianya juga dia jarang mengaktifkan kamera. Apa gitu Ada. kayak Gimana Anda ini? Ada. Oke. Anda dulu silakan komentar apa lagi? Ya, Saya coba. jarang. Husnul Apa Khotimah. lagi? Kayaknya Husnul Udah, itu Khotimah aja. juga Pak ada unek-unek yang harus disampaikan, Pak. Bentar, saya panggil ya. Udah, Anda segitu doang, udah. Unek-uneknya udah. Enggak, Pak, tunggu, belum selesai. Terus Bapak tuh mainnya Apalagi? nilai, saya takut tau, Pak. Saya tuh setiap Bapak tuh mainnya nanti poin-poinnya saya kurangin kalau misalnya nggak nyalain video. Kan saya jadi overthinking setiap selesai mata kuliah Bapak. Kayak, ya Allah, ya bener ya aku salah ngomong nggak ya tadi. Kayak gitu, Pak. Gitu kan saya jadi deg-degan. Tau nggak sih? Iya. Itu kalau saya nyuruh aktifin kamera, ya Tapi itu kan apa susahnya mengaktifkan kamera? Coba bayangkan nih, kalian nanti suatu saat akan jadi guru, jadi dosen ya, jadi guru, jadi dosen dan semisalnya kalian ngomong, tapi yang aktif kamera itu cuma 1-2. Saya ngelihat loh ya, saya kan nanda itu orang-orang yang aktif kamera paling itu aja. Yang aktif kamera itu Zahratul Nikmah, paling siapa? Wina, siapa lagi tuh yang aktif kamera? Ada saya orang-orangnya inget kok. Ya, aktif kamera itu aja. Yang lain itu pada off semuanya. Jadi saya itu terkesan seolah saya ngomong sama 2 orang. Padahal di sini ada berapa? Ada 26 atau bahkan 30 orang. Tapi seolah-olah cuman ngomong sama 2 orang gitu. Nah, makanya saya cara kalian itu supaya kalian mengaktifkan kamera, saya intimidasi kayak gitu. Aktifkan kameranya, kalau enggak saya kurangi. Nah, itu cara saya saja sebenarnya. Apalagi itu Makesa. udah Udah. sih Pak, mungkin Habibah ada pesan dan kesan kepada Bapak. Husnul Khotimah sih sama Zikni. Iya, gimana Husnul Khotimah? Langsung ungkapkan. Pertemuan terakhir ini gimana Vena? Mana Husnul Khotimah mana? Gimana? Iya, Pak. Oke, silakan. Ungkapkan. Coba. Jangan, Pak. Ya Allah, Tasya fitnah. Masya Allah. Astagfirullahaladzim. Gimana? Umi, ada sesuatu? Nggak ada. Aman, Pak? Ada Tasya, Pak. Kalau bisa tugas aja UASnya, Pak. Ya, begitu ya. Jangan lisan, Pak, ya Allah, Pak. Kami... Makesa, kamu udah puas? Sudah? Udah. Oke, bye. Oke. Husnul Khotimah silakan komentar. Komentar Evaluasi. apa, Pak? Mau komentarnya. Tadi itu yang saya sampaikan, apa kurangnya saya ngajar di 1 semester ini yang kira-kira bisa saya perbaiki untuk kedepannya nanti. Tiap orang beda-beda tuh. Tiap orang beda-beda. Ya. Tiap orang kan beda-beda penilaiannya. Kamu gimana? Kurangnya itu apa yang mesti diperbaiki? Yang mesti diperbaiki oleh saya dalam mengajar itu seperti apa? Ya, silakan. No comment, tahu. Bagus-bagus aja. Wah,
Enggak Anda nggak ada kayak gitu, enggak gitu Pak maksudnya. Tasya. Iya. Siapa? Tasya, kamu sampaikan aja apa yang sering disampaikan oleh Husnul Khotimah kalau di grup. Nah, Tasya. enggak, maunya dengar dari langsung dari Husnul Khotimahnya Pak, jangan saya nanti salah. Gimana ini? Gimana Husnul Khotimah? Gimana? Atau enggak Zara, Ini waktunya. Wina, Zatun Nikmah, Waktunya. Hajar, Fadza. Mana lagi Waktunya. Fadza, sesi kejujuran Fadza. Waktunya ini sebentar soalnya. Gimana Husnul Khotimah? Ya gimana? Suara Anda terputus-putus. Atau Zatun Nikmah dulu, silakan. Ya Pak, saya ingin menyampaikan itu ya Pak. Tadi Pak kata Bapak. Kritikan, masukan, evaluasi gitu. Nah, silakan. Ya Pak, pertama sebenarnya cara mengajar Bapak itu bagus gitu, memancing kita untuk berpikir kritis gitu dan lain-lain. Cuman karena kami di sini semua perempuan, jadi sensitif gitu Pak. Jadi kalau misalnya nada Bapak naik sedikit, atau ada bahasa yang agak mengintimidasi, kami tuh suka itu bawa perasaan gitu Pak. Terus Pak, terus kalau misalnya Bapak menyuruh kami untuk membaca ayat Al-Quran, terus Bapak bilang, kok menghafal Quran nggak hafal gitu. Nah, untuk informasi aja Pak, jadi di sini itu programnya nggak 30 juz semua Pak, ada yang ngambil 5 juz, 10 juz, 20, 30. Jadi nggak semua siswa IK itu hafal Al-Quran 30 juz Pak gitu. Kamu hafal berapa? Apa Pak? Kamu hafal berapa? Saya ngambil program 5. 5. Oke. Oke, apa lagi? Siapa? Zatun Nikmah, apalagi selain itu? Sudah sih Pak, itu mungkin yang banyak dipendam sama teman-teman itu aja kali Pak. Soal Bapak ngasih tahu nadanya agak tinggi dan lain-lain. Begitulah Pak, mahasiswa perempuan. Iya, perempuan kan agak-agak baper gitu ya. Pak, baper Pak. Iya, saya kadang nadanya emang turun naik ya. Kadang sesekali agak-agak tinggi gitu ya. Oke. Iya Pak. Saya kadang oke. Terima kasih masukannya. Zatun Nikmah. Oke, selanjutnya Siti Hajar. Silakan, gimana? Saya Pak. Anda orang mana? Banten Pak. Bantennya di Pandeglang ya? Iya betul. Oke, silakan Siti Hajar. Nggak ada Pak, saya pengen mengucapkan terima kasih banyak aja Pak. Oh, kok gitu? Anda kayaknya sungkan-sungkan ini mau mengkritik saya. Kalau kayak tadi tuh kayak Enggak Pak, sudah cukup diwakilkan sama Zahra. Oh gitu. Siti Umi Habibah gimana? Singkat aja. Saya Pak. Iya. Kalau saya dari sisi positifnya dulu ya Pak. Cara ngajar Bapak itu dari kami semester 1 sampai sekarang kayaknya cara Bapak nih paling beda ya. Maksudnya bisa mengasah otak kita, bisa oh ini apa ya, ini apa, timbul pertanyaan gitu Pak. Itu positifnya Pak. Terus sarannya mungkin kami butuh apresiasi sih Pak. Kalau misalkan kita maju makalah itu meskipun mungkin masih banyak kurangnya, cuma mungkin dengan usaha kami buat makalah itu butuh apresiasi, meskipun dikit ya Pak. Maksudnya setidaknya kami ada apresiasi gitu. Karena kami itu, karena ini kan tentang pemikir tafsir kontemporer. Kita itu nggak cuma cari di Google, tapi kami juga wawancara maksudnya nanya-nanya gitu Pak ke kakak kelas yang masih prodinya sama-sama kayak kita gitu.
Itu aja Pak, makasih banyak Pak Mujib. Tadi emang saya ngajarnya ini beda sendiri ya. Ngajarnya beda sendiri ya. Emang sebelumnya kalian ngajar monoton-monoton aja ya? Gimana ya Pak, kayak nyampein materi, kalau misalkan nggak dipahami baru dijelaskan gitu. Oh, kalian sementara saya ini ngajarnya ngajak kalian untuk berpikir bersama gitu ya. Betul, Iya, betul Pak. Pak. Ya emang mahasiswa itu harus kayak gitu. Jangan terlalu diajar secara manja, secara monoton. Beda antara ngajar mahasiswi dengan ngajar santri. Kalau ngajar santri ya satu-satu dituntutin tuh, dituntut satu-satu per kata. Kalau mahasiswi itu enggak gitu. Mahasiswa itu harus mulai berpikir kritis, membangun kemandirian berpikir dan semisalnya. Gitu. Tadi soal masukan soal apresiasi ya. Sehingga saya dulu meskipun saya di tengah-tengah kalian presentasi saya suka mengkritik kalian, ini makalahnya ini saya bilang misalkan belum terlalu paham ini pemakalahnya, tapi di ujung-ujungnya sehingga saya sering kali bilang bagaimanapun juga kata saya kita harus tetap mengapresiasi makalah ini karena ia sudah mau maju presentase. Sehingga saya dulu sering bilang kayak gitu sih saya lah ya, tapi nggak tahu saya mungkin yang lupa atau kalau yang lupa gitu. Tapi terima kasih atas masukannya. Oke. Yang lainnya siapa? Wina gimana Wina? Iya, Pak. Hmm. Sama sih ada plus minusnya ya, Pak. Maksudnya Plusnya apa? kalau plusnya itu untuk pribadi saya ya, Pak. Untuk pribadi saya apa sih? Ngerasa belajar sama Bapak tuh serius. Emang suka deg-degan gitu, suka tegang kayak gitu. Jadi tapi malah ke sayanya jadi ada prepare dulu gitu. Jadi misalkan malamnya gitu, jadi nyari-nyari tahu dulu gitu tentang yang besoknya mau dibahas gitu. Jadi memang bagus gitu melatih saya jadi lebih serius gitu. Jadi emang benar-benar belajar gitu. Bagus sih ya, maksudnya jadi ngebuat saya jadi lebih apa sih respon gitu, apa sih namanya ya? Ya fokus gitu kalau belajar sama Bapak. Itu plus. Apalagi? Minusnya ya itu Pak bikin tegang. Tiap matkul Bapak pasti tegang gitu Pak. Karena soalnya kan Bapak kadang nanya lagi gitu kan, jadi suka kepikiran gitu. Jadi aduh harus jawab apa ya nanti kalau ditanya ini. Jadi apa sih? Mikir-mikir gitu, kira-kira bakal nanya ini enggak ya, kayak gitu Pak. Iya. Nah, terus apa lagi? Ya, terus itu Pak, ya tadi sih sama kayak Zahra Pak. Jadi jadi kayak ngeintimidasi gitu Pak. Jadi kan kita kan perempuan semua, jadi ada kalau Bapak ngomong ada kata-kata yang gimana gitu, sakit hati gitu. Emang, Itu Bapak, mohon maaf Bapak. Emang nggak apa-apa. Emang sakit hati gara-gara apa? Kalian gara-gara saya intimidasi bahwa nilainya bakal dikurangi. Ya kayak Gitu ya? masalah tadi misalkan disuruh ini Pak, disuruh baca ayat misalkan terus enggak hafal kayak gitu Pak. Atau misalkan ditanya tentang apa komentar, terus misalkan apa sih kitanya kurang paham kayak gitu. Terus misalkan bapaknya ya misalkan gimana kalian mahasiswa kayak gitu gitu Pak. Oke. Sebelum saya menanggapi yang lain dulu, siapa lagi sih? Zahratul Munawaroh. Zahratul Munawaroh gimana? Gimana? Ya, Pak. Ya kurang lebih sama sih Pak kayak teman-teman yang sebelumnya. Deg-degan kalau belajar sama Bapak. Deg-degan kenapa? Iya Pak, karena kan kadang sering suka ditanyain kan tentang entah apa gitu. Jadi kadang kan saya juga kadang kurang fokus, kadang
Kadang juga Kadang main merhatiin, HP gitu ya. enggak, Kadang 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 merhatiin, kadang main Instagram gitu ya. kadang enggak. Jadi gitu deh, Pak. Iya. Nah, teman-teman, kalian bisa membayangkan nggak? Kalian kan kalian ngakunya diajar sama dia tegang. Kadang kalian tertuntut untuk mempersiapkan mau apa ketika ditanya. Kalian bisa membayangkan nggak kalau setiap dosen itu menuntut kalian untuk itu, untuk mempersiapkan segala macam apa yang bakal keluar. Kalian banyak 4 tahun itu udah pintar, teman-teman. Jadi sebelum ngajar dipersiapkan dulu, dicari tuh bahan yang akan disajikan besok. 4 tahun kalian bisa pintar dengan cara ngajar seperti ini, dengan cara diajar seperti ini. Daripada kalian misalnya apa? Diajarnya bebas, slow, nggak disiplin. Misalkan dosen ngomong sendirian, kalian nggak diminta komentarnya, pemikiran kalian. Nggak dituntut untuk memikirkan, untuk mengungkapkan pemikiran kalian tentang pemikiran tertentu. Kalian misalkan slow aja selama 4 tahun. Nah, lalu apa yang akan kalian dapatkan? Gitu. Nah, apa yang akan kalian dapatkan? Nah, gitu. Oke, sebelum saya lanjut, saya ingin komentar yang lainnya dulu. Tusna Zakiyah. Gimana Tusna? Gimana? Aduh, bingung nih, Pak. Jadi mungkin kalau Bapak itu yang maksudnya kurang seret bagi saya itu mungkin adalah beberapa kata sama Mak, Bapak nanyain sesuatu terus, ih kalian udah semester 7 kayak gini aja nggak tahu gitu. Maksudnya emang pengetahuan orang kan beda-beda. Mungkin Iya. ya mungkin karena Bapak lebih belajar lebih dulu, jadi banyak yang lebih dipahami oleh Bapak. Kita mungkin ada yang belum sampai ke sana gitu belajar. Tapi dengan situ kita juga jadi refleksi. Oh iya sih, masa kayak gini aja aku nggak tahu. Iya. Jadi akhirnya lebih mau membenahi diri aja. Iya. Oke. Oke. 2 orang lagi aja. Siapa lagi? Ntar dulu, saya acak dulu. Ini ada beberapa orang yang kayaknya saya nggak tahu wajahnya. Soalnya Siti Sirmila itu nggak tahu saya yang kayak gimana. Siti Sirmila. Jadi nanti kalau di IG dimanapun kapan-kapan ketemu dan saya cuek, ya nggak nyapa dan seolah nggak kenal, kalian jangan nyalahin saya. Karena kalian nggak pernah menampakkan wujud asli kalian seperti apa. Gitu ya. Kalau saya kayak Makesa gitu kan, gue itu kan udah paling populer. Kayak Wina saya tahu, Zahrotul Nikmah juga saya tahu, ya Zahrotul Munawaroh juga saya tahu karena sering menampakkan wujud aslinya. Nah, tapi kalau Titi Sirmila, kemudian siapa lagi nih? Ada berapa orang ya? Ukti Mutiah juga saya kenal. Saya lihat nggak asing, ya wujud aslinya seperti ini. Kalau ketemu di IG, ya saya tahu ya orang-orangnya, gitu ya. Oke, siapa tadi itu namanya? Ukti Mutiah, gimana komentarnya? Sepertinya teman-teman sudah mewakilkan, Pak. Sudah mewakilkan. Oke. Iya, Pak. Sri Maulidia gimana? Sri Maulidia? Sepertinya juga sudah terwakilkan, Pak. Ya, Tiara Fairi. Tiara Fairi orang mana? Depok, Pak. Depok, gimana komentarnya? Iya, Pak, udah diwakilin semua sama teman-teman. Titi Sarmila, nah baru saya ini bisa melihat wujud asli Titi Sarmila. Iya, hadir Bapak. Ya sama seperti teman-teman yang lain. Itu kadang suka munculin kamera kok. Kalau lagi inian emang di rumah Mila juga sinyalnya kurang. Kalau lagi jelek ya Mila bener-bener pure matiin kamera. Oke. Subha Alvenia Baktiar Tadi gimana? aja sering. Iya, Pak.
Gimana? Gimana Subha? Kok suaranya hilang Subha? Suaranya hilang Subha. Halo Bapak. Iya, gimana? Iya, sama seperti teman-teman sebelumnya Pak, sudah diwakilkan. Oke. Oke, saya sekarang mau menanggapi ya. Iya, satu lagi dah. Saya tiba-tiba ngelihat Wiwit. Ya. Oke, Wiwit gimana Wiwit? Kalau Wiwit saya Iya ingat. Bapak. Gimana? Iya Pak. Jadi sama juga Pak. Tapi jujur sih dulu pernah ada unek-unek kan. Tapi nggak jauh beda kayak teman-teman juga. Yang first time banget dulu ada unek-unek itu ya waktu Bapak ngetes itu ayat. Nah, itu juga buat kayak ya Allah gitu. Miris Pak, soalnya kan kita juga paham sih sebenarnya Bapak mungkin belum tahu sistem di IKI gitu aja. Jadi karena nggak semuanya 30 juz gitu Pak. Terus ya itu aja, tapi selebihnya itu Bapak keren luar biasa Pak. Jadi menguras pikiran kita gitu. Maksudnya apa ya? Menuntut kita untuk bisa berpikir lebih kritis dan apa ya? Kayak menuntut untuk bisa menghargai dosen gitu Pak dengan cara buka kamera. Oke. Maaf ya Pak. Oke, terima kasih Wiwit Nurfiana Afifah. Perhatikan sini semuanya. Saya tanggapi 5 menit ya, atau 3 sampai 4 menit aja. Oke, terima kasih atas apresiasinya dan kritikannya. Pertama tentang apresiasi ya. Kenapa saya ini di IKI ini ngajar semester 7 sama semester 5 ya. Semester 5 hadis maudhu'i saya ngajar di sana. Dan dosis yang saya berikan kalian ini berbeda dengan yang saya berikan ke mereka. Kalau ini kan semester 7 ya. Bukan waktunya lagi saya manja-manjakan, saya tuntun misalkan secara detail. Saya agak gimana ya, agak sedikit membawa kalian ini untuk sama-sama berpacu. Ayo berpikir keras. Ayo sama-sama berpikir, jangan ketinggalan. Kalau kalian berpikirnya lelet, nanti tinggalan. Saya udah kemana, teman-teman yang udah kemana, kalian masih di belakang. Ini kan benar-benar saya mencoba memang menguras energi kalian untuk berpikir supaya IQ kalian itu makin lincah gitu loh, makin kritis, makin lincah. Jadi ini nanti positifnya ke depan apa? Kalian tidak akan mudah menyerap informasi yang nggak jelas, atau mudah menerima, misalkan nggak bakal mudah menerima pandangan-pandangan tertentu. Kalian akan memfilter terlebih dahulu, mengkritisi terlebih dahulu. Ya, saya itu aja sebenarnya yang ingin saya coba bangun, ingin saya coba bekali ke kalian semester 7 ya, sebagai mahasiswi senior, sebagai calon sarjana, gitu ya. Nah dulu teman-teman, saya di SPS UIN Jakarta itu di kampus ini, di SPS di S2 dulu, ada dosen yang namanya Fuad Jabali ya. Fuad Jabali, beliau alumni McGill, S1-nya di UIN Jakarta sini. Itu dosen yang paling saya senang. Cara berpikirnya itu kritis, cara berpikirnya itu dalam. Jadi saya kalau di kelas itu jangan sampai pikiran saya itu berpikir hal-hal yang lain. Berpikir waktu itu saya konteksnya itu belum nikah, berpikir ke calon istri, jangan sampai berpikir ke warteg, jangan berpikir ke kosan, harus fokus pada apa yang disampaikan oleh Pak Fuad itu. Kenapa? Karena berpikirnya tajam, kritis ya, lincah, mantap gitu. Ya. Dan itulah yang benar-benar menginspirasi saya untuk untuk berpikir kritis, untuk berpikir tajam, untuk benar-benar menguras energi. Jadi mengamati segala sesuatu itu harus benar-benar dilihat dari berbagai aspeknya, teman-teman. Ya, tidak cukup hanya satu aspek yang dilihat. Ya, tapi semua aspek dilihat. Seperti misalnya sebagai contoh sederhana kasus corona kemarin. Nggak bisa kita lihat dari sudut pandang agama, kita lihat dari sudut pandang ekonomi, kita lihat dari sudut pandang politik dan lain sebagainya. Kalau itu benar-benar kritis seperti itu, ya. Itu yang ingin coba saya tanamkan ke kalian
sebagai calon sarjana. Jadi kalau seorang sarjana itu nggak bisa berpikir kritis, monoton saja dalam arti tumpul cara berpikirnya, maka kalian telah gagal menjadi sarjana. Nah, ini kalian perlu catat itu, ya. Sarjana kok monoton aja, mudah termakan informasi hoax, informasi bohong. Nah, itu berarti kalian sudah gagal menjadi sarjana nanti. Makanya saya mengajarkan kalian untuk berpikir cemerlang, untuk berpikir keras, gitu loh. Untuk siap-siap menepis atau menangkis informasi yang nggak jelas, gitu kan? Nah, itu saya cara seperti ini antara lain terinspirasi dari dosen-dosen saya dulu, ada dari Pak Fuad. Jadi benar-benar berpikir sampai akar, teman-teman. Nah, gitu ya. Cara saya ini bisa kalian kembangkan nanti ya. Oke, selanjutnya terkait tadi ada beberapa orang yang mengaku katanya agak sedikit tergores hatinya. Kira-kira gitu ya. Ada sedikit terluka katanya hatinya, masih menyisakan luka-luka lama gitu kan. Sebenarnya saya nggak bermaksud mengintimidasi, menutupi kalian bahwa nilai kalian misalkan bakal saya kasih C, yang enggak juga sebenarnya. Itu cara saya supaya kalian itu aktifin kamera dan